Amin. Kita yang tak berharga jadi berharga. Haleluya. Indah sekali hidup kita ya. Oke, kita akan masuk ya kepada firman-Nya saudaraku. Ya, tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa di luar firman kita tidak dapat berbuat apa. Di luar firman satu pun tidak ada yang terjadi. Ya. Jadi kita bagaimana bisa mengalami mujizat? Masuklah di dalam firman. Untuk masuk dalam firman-Nya, makanya beri telinga. Amin. Yesus berkata, hendaklah yang bertelinga mendengar. Ya, jadi yang pertama yang harus kita set dalam hidup kita adalah telinga kita untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman-Nya. Karena setelah itu kita akan mengerti. Amin. Oleh roh pengertian kita akan mengerti. Dan kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kenapa orang pergi ke gereja hidupnya tidak ada berubah? Hidupnya tetap sama. Masalahnya adalah mereka tidak mengerti. Iya, aduh Tuhan. Karena firman itu berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di situ adalah mengerti. Bukan kebenaran. Kebenaran itu tetap kebenaran. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita tidak akan mengalaminya. Amin. Gak peduli kita punya banyak sabun, tapi kalau kita gak gunakan, kita gak akan wangi. Gak peduli kita banyak firman, ya punya Alkitab, tapi kalau kita tidak mengetahui kebenaran, ya sama seperti sabun tadi. Ya. Karena apa? Di luar firman gak ada apapun yang terjadi. Haleluya. Dan kita sudah melihat selama ini kesaksian ya. Yang mendengarkan firman bisa tiba-tiba mengalami sesuatu, kesembuhan, kebebasan, kelepasan. Karena firman itu juga akan membersihkan. Amin. Ya. Jadi pada saat kau duduk pun seperti ini, kau bisa mengalami kesembuhan. Asal kau berikan telingamu untuk mendengar, sungguh-sungguh mendengar. Amin. Ya, nggak perlu harus ke altar call ke depan. Ya, bisa juga altar call, tapi tidak harus seperti itu. Amin. Ya, pada saat kau duduk menyembah tadi pun, kau bisa mengalami sesuatu. Amin. Nah, oke, saya akan masuk. Ya, saya akan bawa kita kepada apa? Rahasia ibadah Paskah. Saya yakin kebanyakan ibadah Paskah di luar sana lah seremonial, ya. Tapi ini saya akan mengajarkan doktrin kepadamu. Doktrin original dari Paskah itu. Karena kita akan mengetahui betapa ajaibnya Yesus itu. Karena inti dari Paskah itu sebenarnya Yesus. Yesus itu sendiri. Amin. Dan kita akan melihat kebenaran original dari Paskah ini. Makanya beri telinga, beri perhatian. Bersiaplah karena firman akan mendatangimu. Kau akan dilawat, kau akan sembuh, kau akan mengalami pewahyuan. Paskah pertama dicatat di Keluaran 12. Kita buka Keluaran 12 ayat 11 ya. Supaya kita tahu mengerti kenapa Paskah ini menjadi hari besar, menjadi big day ya. Keluaran 12 ayat 11 ya. Dapat? Yes. Ya, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikan, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, dan orang Israel merayakan ini tiap tahun. Ya, sampai hari Pentakosta. Ya, kisah para rasul. Amin. Jadi Paskah dicatat pada Keluaran 12 ayat 11 ini jauh sebelum Yesus disalibkan. Amin. Bahasa Inggrisnya apa? Passover. Melewati, melalui. Ya. Amin. Nah, kita lanjutkan ayat 3. Kita balik ke ayat 3 dulu ya, supaya kita tahu kronologinya ini. Ayat 3 ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak boleh tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, ya. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Amin. Jadi kalau kita lihat dari cerita ini, peristiwa pengorbanan, penyembelihan anak domba, amin. Penyembelihan anak domba di waktu senja. Karena Yesus juga mati pukul 3 waktu senja. Nah, kalau kita lihat di situ, domba itu diambil di tanggal 10. Ya, bulan itu dikurung selama 4 hari. Ya. Jadi tanggal 14 lah dikorbankan. Nah, amin. 4 hari ini punya makna, Saudara. 4 hari ini punya makna, startnya dari Adam dan Hawa. Kita tahu kan 1000 tahun itu sama dengan 1 tahun bagi Tuhan. Ya. Jadi kalau dari Adam dan Hawa sampai pengorbanan Yesus itu 4000 tahun. 4 hari. Ya, jadi itu 4 hari. Amin. Jadi yang dikurung 4 hari itu menggambarkan sejak masa Adam sampai masa Yesus 4000 tahun. Jadi itu sebenarnya merujuk kepada Yesus Kristus. Amin. Itu merujuk, ya. Dan kenapa anak domba? Kenapa anak domba? Ini merujuk juga kepada anak domba Allah. Makanya Yesus lahir di kandang domba, disimbolkan sebagai domba. Jadi dari awal disimbolkan sebagai domba. Amin. Jadi kalau kita lihat Paskah ini adalah peristiwa pengorbanan anak domba. Mari kita kayak 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikan kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 peristiwa besar tentang Paskah ini. Nomor 1, pengorbanan anak domba. Amin. Pengorbanan anak domba nomor 1. Nomor 2, makan daging anak domba. Nomor 3, kemudian memakai darah anak domba. Kan ditaruh di jenang pintu itu kan. Dagingnya mereka makan, darahnya mereka taruh di jenang pintu. Jadi 3 peristiwa besar sebenarnya, ya. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Jadi nomor 1 pengorbanan anak domba, nomor 2 makan daging anak domba, nomor 3 makan darah domba, nomor 4 Allah menghukum musuh-musuhnya. Allah menghukum musuh-musuhnya. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melewati darah itu, maka aku akan lewat. Lewat itulah Paskah. Passover. Dilewati. Amin. Maka aku akan Passover daripada kamu. Karena pada saat itu kalau dilihat di rumah itu tidak ada darah di jenang pintunya, setiap yang sulung di situ akan
mati. akan mati. Ya, kena tulah. Ya, akan mati. Bahkan anak sulung kambing dombanya pun akan mati. Iya kan. Ya. Maka aku akan pass over daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi Paskah juga bicara perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan. Jadi kalau kita merayakan ibadah Paskah, kita akan menerima proteksi Tuhan. Proteksi Tuhan. Jadi tapi ini bukan hanya perayaan-perayaan begitu saja lalu menerima proteksi Tuhan. Kau harus menerima daging dan darahnya. Amin. Daging dan darahnya itu simbol apa sekarang ini? Firman. Amin. Firman. Yes, ayah. Ya. Yes, ya, roda firman. Kita akan mengalami perlindungan oleh darahnya. Tidak kemusnahan. Tidak ada sakit penyakit. Di musim lalu kita sering memakai darah Yesus. Kemana-mana kita pakai darah Yesus. Dan banyak kesaksian ya dengan darah Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan pun tidak bisa menjamahnya. Sekarang ayah. Amin. Sekarang ayah. Amin. Amin. Nah, waktu mereka, coba bayangkan, waktu mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ada berapa ribu orang? Diperkirakan 2 sampai 3 juta orang. Ya. Nah, bisa nggak kau bayangkan itu? Ya. Karena apa? Mereka sudah lebih banyak daripada bangsa Mesir. Sehingga apa? Sehingga setiap anak-anak yang lahir harus dibunuh. Setiap laki-laki yang mati harus dibunuh. Makanya selamatlah Musa. Iya. Itulah peristiwa Musa. Karena jumlah mereka sudah jauh lebih banyak daripada Mesir. maka raja takut. Takut nanti orang Israel ini memberontak karena mereka jumlahnya sudah lebih banyak. Iya. Jadi begitu. Ya, lahir aja seorang pemimpin yang karismatik, yang bisa mengarahkan orang Israel saat itu. Apa yang terjadi? Mereka akan mengalahkan tanah Mesir. Itulah makanya disuruh dibunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Oke. Nah, jadi jumlah mereka sudah 2 juta sampai 3 juta orang. Nah, di antara 2 juta itu, adakah yang sakit? Pasti ada. Ya, iya kan? Adakah yang rematik? Adakah yang lumpuh? Ya, ada kan? Adakah bayi, anak-anak yang masih anak-anak? Tapi lihat, semua mereka berangkat. Ya. Nah, itu artinya berangkat. Semua mereka yang makan daging anak domba itu, ya, mereka sembuh. Amin. Buktinya semua mereka bisa berangkat. Karena makan domba Paskah mereka sembuh. Kalau sekarang ini artinya kalau makan daging anak domba Paskah itu maksudnya di sini sekarang kau menerima firman dan kau mengerti, maka kau akan sembuh. Sembuh dari segala hal. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, kau akan dibebaskan, dilepaskan. Tidak ada yang mengikat kau. Lumpuh tidak mengikat mereka, sakit tidak menghambat mereka, karena mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dibebaskan oleh daging anak domba Paskah itu. Bahkan yang buta pun melihat, tiba-tiba bisa melihat. Ya. Itulah mujizat. Ya, daging anak domba Paskah itu. Terjadi sesuatu yang supranatural. Jadi setiap kau terima firman dan kau mengerti, itulah kau memakannya. Terjadi hal yang supranatural. Wow, Luar biasa. Amin.
kalau mengerti mana mungkin dia. Amin. Pengertian. Jadi yang namanya makan setelah dia sampai mengerti. Paham? Itu namanya baru makan. Karena Oke. pasti akan bertumbuh. Hanya mendengar aja nggak Hanya bisa. mendengar saja, Harus mendengarkan. harus mendengarkan. Ya. Makanya di awal tadi saya katakan, ya biarlah yang bertelinga mendengar, katanya, mendengarkan. Dan bukan hanya sembuh, ya. Kepada Mesir pun dijatuhkan apa? Hukuman. Ya. Ya, mereka kena tulah, tapi bangsa Israel dilindungi oleh darah Yesus. Anak domba. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada kena tulah kemusnahan di tengah-tengah kaum Mesir pada saat itu. Kaum Israel pada saat itu. Ya. Jadi kalau kita menikmati darah Tuhan ini, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, di kotamu, bangsamu, engkau akan terlindungi. Karena ada proteksi darah. Perlindungan itu bisa hikmat. Amin. Perlindungan itu bisa hikmat. Bisa ide-ide. Cemerlang. Juga ya. Dilindunginya nilai-nilai asetmu. Yang kau dikasih hikmat yang baik. Bahkan bukan hanya dilindungi nilainya, bahkan apa? Berlipat ganda. Amin. Wow. Ya. Kalau orang tidak mengerti di luar sana zaman sekarang, Krisis. ya, mereka save tetap uangnya. Ya, mereka save memang, tapi nilainya apa? Menurun, merosot. Ya. Iya. Tapi di waktu yang tepat Tuhan bisa menuntun kau. Seperti Bunda bilang, dari pajel ke pajel. Amin. Jadilah itu padaku. Karena di Gosen tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi tulah. Di Mesir terjadi 10 tulah. Iya. Di Gosen tidak ada terjadi Oh, di Passover. tulah. Sama. Passover semuanya. Sama, Le. Dilewati mereka semuanya. Mulai dari air menjadi darah, mereka lewat. Mulai dari nyamuk, lalat pika, mereka lewat. Semuanya. Ya, mereka dilewati. Itulah Paskah. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Makanya Israel itu selalu merayakan Paskah tahun demi tahun. Kamu makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ya, untuk menyingkat kita ke ayat 33. Yuk. Ya. Karena ini ibadah Paskah juga. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Takutan terjadi. Padahal sebelumnya tahan-tahan. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Perhatikan. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Murah hati ya orang itu. Jadi ibadah Paskah juga adalah membuat berkat Allah mengalir kepadamu. Kekayaan mengalir kepadamu. Kemenangan, keberhasilan mengalir kepadamu. Bisakah kalian bayangkan pada saat orang Mesir menyerahkan hartanya, emasnya? Ya. Mana coba pergi. Oh my God. Iya kan? Gak berpikir dulu dia. Langsung dikasih aja. Dia coba orang ini pergi. Nanti kita nanti semua. Dan lihat, dengarkan, ini pewahyuannya. Wow. Sejak itu Mesir tidak pernah lebih mulia lagi. Iya. Sampai sekarang. Udah pergi budaknya semua.
Nah, karena Israel lah yang membangun peradaban di Mesir. Israel lah yang membangun peradaban. Setelah Israel keluar dari Mesir, lihat sampai sekarang. Kami membangun. Adakah mereka lebih mulia? Enggak. Tidak ada. Lebih luar biasa Israel. Ya. Padahal mereka budak kok. Karena apa? Karena semua resourcesnya diambil, sumber dayanya diambil. Amin. Karena yang pintar saat itulah orang Mesir. Membangun piramid-piramid itu adalah orang Israel. Yes. Iya. Iya kan. Diperbudak memang orang Israel. Tapi pada saya saat itu. pintar. Ya. Skill jadi skill mereka. Jadi hamba. Jadi ketika orang Israel keluar dari Mesir, tidak ada lagi yang skill. Tidak ada lagi SDM mereka. Berikutnya hartanya pun dibawa. Sejak saat itu Mesir tidak pernah lebih mulia dari sebelumnya. Nah, sampai sekarang ini. Mesir yang dulunya mulia sekali. Peradaban dunia ada di Mesir dulu. Kenal ya. Ya. Pusat dunia dulu ada di Mesir. Apalagi di zaman Yusuf. Iya, di situ Ya. makanan. Di zaman Di situ Yusuf. kan? Iya. Semua orang datang ke Mesir Iya, seluruh dari seluruh dunia. Tapi sejak itu, ya, Karena pembangun Mesir sudah pergi. udah dia karena orang Israel yang membangun Mesir sudah keluar, dan semua harta benda mereka Diambil semua. diambil semua. jarah. Mereka bangkrut semua. Ya, dan sesudah itu pun tak bertobat juga. Dalam semalam. Ya, rajanya dihasut juga untuk mengejar bangsa Israel. Iya. Makanya tenggelam semua di laut itu. Orang-orang hebatnya pun tenggelam. Orang-orang hebatnya pun tenggelam di Laut Merah itu. Laut Kosong. Jadi apa yang mau kita lihat di sini? Ibadah Paskah itu membuat umat Tuhan mengalami berkat, kemenangan, kekayaan. Amin. Sebutkan nomor 1, Pengorbanan pengorbanan anak domba. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Aku dilindungi. Amin. Jadi Allah sedang melakukan hal-hal yang besar di bangsa-bangsa. Apa yang terjadi sekarang di bangsa-bangsa? Kita lihat Sampar. Kemarin ada Sampar ya kan? Ya, Ya, kopi. COVID. Kita Ya, di pas koper ya. ya pedang, perang, kelaparan. Pas koper. Tapi apa? Kita akan Passover. Kita akan terluput karena ada perlindungan darahnya. Kita umat yang disayanginya. Kita biji matanya. Semua yang di tanah Mesir tidak ada di Gosen. Sebab Tuhan membuat perbedaan. Dia akan membuat perbedaan. Jadi nomor 6, berkat Allah mengalir kepada kita. Harta kekayaan, kemenangan semua mengalir. Apakah kau rindu mengalami itu? Itulah Paskah bagi kita. Itulah Paskah bagi kita. Amin. Makan daging, darah anak domba, sampai mengerti. Amin. Kita ke ayat 2 dulu ya. Keluaran 6 ayat 2. Nah, sebelumnya kita ke ayat 5 dulu ya. Nah, mari kita lihat dulu Keluaran 6 ini ya. Ini termasuk juga Paskah. Amin. Ayat 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Wow. Katakan, akulah Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat yang pertama, saya sedikit ingin membagikan pewahyuan kepada di ayat 2. Nomor 1, ayat 1 lah. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah. Ayat 2. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebelum Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sebagai Allah iya, sebagai Tuhan belum. Sebagai Allah yang berkuasa. Sudah. Ya, kita sudah lihat pertemuan Melkisedek dengan Abraham. Yang diwahyukan kepada Abraham apa? Allah yang Maha Kuasa.
Tetapi kepada Musa, akulah Tuhan. Wow. Akulah Tuhan. Coba baca bahasa Inggrisnya ya. Wow. Ambil bahasa Inggris. Ayat 2. I am the Lord. Oh, lambat ya. Di handphonemu aja, lihat di handphonemu. Yes. Ya. Baca. Baca. Jehovah di situ. Oh ini. And bahasa Inggris. Ya. Catherine. I effort unto Alkitab saya lah ya. Keluaran 6. Itu ya. Ya itu. Ya itu udah dapat itu. Ayo baca. Nah, And I prayed and I appear unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I known. No to them, saya tidak beritahu kepada mereka, tidak nyatakan kepada mereka. Wow, tidak dikasih tahu sebagai Tuhan. Sebagai Allah udah. Sebagai Allah yang Maha Kuasa udah, sebagai Tuhan. Belum. Makanya kalau kita lihat Allah bagi Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Allah bagi Musa dan Israel. Iya ya. Allah bagi Musa dan Israel penuh dengan kuasa. Ya, mujizat, perbuatan-perbuatan yang hebat, perang kemenangan, berebut dan lain-lain. Mengapa? Karena dia menyebut akulah Tuhan. Jadi tidak boleh ada Tuhan yang lain. Tidak ada boleh raja yang lain. Tidak boleh iya benar. Makanya yang mengikuti Allah yang lain akan dihukum. Semua akan disingkirkan. Makanya bagi kita tidak boleh ada Allah lain. Karena sudah diwahyukan akulah Tuhan. Kalau sama Abraham masih akulah Jehovah, pencipta alam semesta. Nah itu masih lebih umum ya. Masih umum. Itu sebabnya ketika Firaun berkata, siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal. Maka Tuhan datang kepada Musa. Sekarang akan kutunjukkan bahwa akulah Tuhan seluruh bumi kepada Firaun. Wow. Ya. Karena itulah yang diwahyukan di zaman Musa dan Israel. Tapi di zaman Abraham dia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. Maha kuasa di mananya? Sarah mandul punya anak, Ribka mandul punya anak, Rahel mandul punya anak, menabur di musim kemarau, menuai 100 kali lipat, karena dia maha kuasa. Tapi sebagai Tuhan belum diwahyukan kepada Abraham. Oh iya ya. Sama Musa baru dia. Dan dia berkata, akulah Tuhan, Jehovah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan inilah Yesus itu sendiri. Amin. Tuhan ada di Ya. Yesus. Ayat 5, sebab itu kukatakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, apa itu? Akulah Tuhan. Nah lihat, kalau dia sudah Tuhan, akan membebaskan kamu. Jadi Tuhan akan membebaskan kamu. Nomor 1, karena dialah Tuhan, dia akan membebaskan kamu. Ketika Paskah dimulai, dia membebaskan kamu. Tidak diperbudak lagi, Tidak kerja keras lagi. tidak kerja paksa lagi. Wow. Melepaskan kamu dari perbudakan. Ya, perbudakan sekarang apa? Perbudakan sekarang apa? Ikatan-ikatan. Iya, sosmed. Ya, Iya. Akhirnya kerja paksa terus. Gara-gara itu. Untung udah Paskah. Ya. membebaskan. Nomor 2, melepaskan kamu. Ya. Apa itu tadi? Lanjut, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung. Itu melepaskan kamu. Ya. Nomor 1 membebaskan, nomor 2 melepaskan, nomor 3 menebus kamu. Ya. Dan dengan hukuman yang berat, aku akan mengangkat kamu. Nomor 4. Wow. Ya. Nomor 4 mengangkat kamu. Jadi akulah Tuhan, membebaskan kamu, melepaskan kamu, menebus kamu, mengangkat kamu. Lihat itu semua berkat Paskah. Amin. Lanjut. Menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu
supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu, lihat itu, membebaskan, melepaskan, menebus, mengangkat, membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah aku janjikan pada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu, menjadi milikmu. Wow. Warisanku dong. Ini semua tentang Paskah. Wow, saya. Nomor satu, aku membebaskan kamu dari hukuman, dari perbudakan, dari kutuk, dari musuh-musuh, dari dosa. Ya, jadi pada saat ibadah Paskah seperti ini, kau menerima pengertian, daging anak domba, Aku ingin Bebaskan. maka kau akan mengalami kebebasan. Amin. Bebas dari penyakit. Bebas dari kutuk, bebas dari ikatan. Kalau kau memandangnya demikian, jadilah padamu. Jadilah padamu. Demikianlah kau memandangnya, bahwa kamu telah bebas. Kamu telah bebas. Amin. Bebas dari kutuk. Oh. Bebas dari belenggu. Haleluya. Ya, bebas dari dosa. Kau udah ada di gravitasi kebenaran. Kau dituntun terus kepada kebenaran. Dagingmu berteriak, tapi gravitasi membawa kau kepada kebenaran. Karena keinginan daging ini melawan apa? Melawan gravitasi kebenaran. Jangan kau di gravitasi daging. Kalau itu di gravitasi daging, itu tidak mengalami Paskah namanya. Kalau mengerti Paskah pasti Passover semua. Dia juga akan melepaskan kamu dari belenggu, dari rancangan jahat musuh. Amin. Melepaskan kamu, ya. Nomor 3, menebus kamu dengan apa? Dengan darahnya. Karena sebelumnya engkau milik dunia, milik setan. Tapi Yesus menebusmu dengan darahnya. Amin. Ya, bukan dengan bukan dengan mas perak, ya. Dengan darahnya ditebuskan, ya, dari dunia ini. Mari kita baca dulu, ya. Kita baca dulu, ya. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Buka di apanya? Apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercampur. Jadi sudah ditebus, sudah bebas. Mengerti kami semua. Silakan duduk. Nomor 4, dia juga mengangkat kamu menjadi miliknya, menjadi anaknya, menjadi imam, menjadi raja. Amin. Umat kesayangannya, biji matanya. Amin. Dia mengangkat kita menjadi umatnya, dan dia menjadi Allah kita. Nomor 5, dia juga membawa kamu ke mana? Ke destinimu, ke tanah perjanjianmu. Haleluya. Ke tanah perjanjianmu, membawamu ke sana. Amin, kepada milikmu. Ya. Nomor 6, dia memberikan kepadamu, apa yang diberikannya? Warisanmu. Tanah perjanjian itu bukan hanya membawa, tapi memberikan. Ya, milikmu itu diberikan kepadamu. Tanah perjanjian diberikan kepada mereka. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi kita merayakan Paskah, dan kalau kalian masuk di sini dengan iman, maka mujizat, kuasa, semua firman ini akan rilis kepadamu, akan nyata kepadamu.
itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi ini bicara pengorbanan anak domba, bicara memakan daging anak domba, memakai darah anak domba. Dan setelah itu Tuhan melalui Mesir kita terlindung dari darah, oleh darah. Amin. Kita mengalami berkatnya, kita mengalami kebebasan, kelepasan, kita ditebus, mengangkatnya, membawa kita, memberikan warisan kita kepada kita. Apa yang buat mereka mengalami itu semua? Karena mereka mengadakan Paskah malam itu. Wow, yes. Iya, Ya. pas. Jadi kehebatan Paskah ini bisa terjadi padamu, bisa terjadi padamu. Dengan apa cara? Kau mengimaninya. Dengan aku mendengarkan, perhatikan. Kau mengimaninya. Yes. Ini menjadi nyata, menjadi real pada kita semuanya. Mari kita dulu ke Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Karena ini memang merujuk kepada anak domba Allah. Dapat? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihat di Keluaran 12 tadi, bukan karena domba yang itu bukanlah anak domba yang sejati. Itu hanya bayang-bayang. Masih Bagaimana dengan anak domba sejati ini? mengembek. Tapi yang hebatnya bayang-bayang aja sudah seperti itu. Iya. Yang masih bayang-bayang pun, Bisa menjarah orang Mesir. haleluya. Apalagi yang sejati. Mari bangkit berdiri, berikan kemuliaan bagi Yesus, anak domba Allah, anak domba yang sejati. Yesus namanya, Tuhan kita, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Telah dinyatakan anak domba Allah bagi kita. Amin. Lihat Keluaran 12. Apakah orang Israel mengalami mujizat? Ya. Padahal itu bukan anak domba yang sejati. Sekarang Yohanes telah mendeklarasikannya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari bahasa roh 1 menit dulu. Oh, remasa. Ye kamara satanamo kebekileti sendeba. No seca, no remoya, nesino rente kokesebe. Terima kasih kasoma kasama. Haleluya, renasaka. Anak domba Allah yang sejati. Engkau anak domba Allah. Yesus, Yesus, haleluya. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah domba Allah yang sejati, yang asli, Allah sendiri, Yesus yang mulia, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu satu milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi anak domba Allah, menjadi hamba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Lihat aja, bayang-bayang aja begitu dahsyatnya. Ya. Hanya dengan bayang-bayang orang Mesir aja jadi murah hati. Diserahkannya semua hartanya. Mereka makan daging domba yang bayang-bayang tadi, yang lumpuh berjalan, yang sakit sembuh. Haleluya. Yang rematik sehat. Karena mereka melihat itu semua. Lihat ayat 27 Keluaran tadi, ya, 27. Mereka sujud. Wow. Amin. Mereka menyembah, maka sujudlah bangsa itu dan menyembah Allah. Haleluya. Itulah memang benar ada kabut. Amin. Gak tahan mereka. Yes. Amin. The glory of God. Jadi bisakah kalian bayangkan efek dari daging anak domba itu? Wow. Ya.
Membuat mereka kuat selama 40 tahun. Berjalan. Ya, tubuh mereka tidak sakit-sakit. Gak ada yang kesedeo. Ya, kaki mereka tidak ada yang lecet. Badannya pun gak bisa. Berjalan 40 tahun. Ya, Kalau besarnya besar, kecil-kecil. amin. Luar biasa. Ya. Bajunya nggak ada laundry di padang gurun. Ya. Tapi mereka seperti pakai parfum terus. Karena nggak ada toko di sana, nggak ada butik di sana. Apa yang membuatnya? Mujizat dari daging anak domba. Bayangkan baju dia dipakai waktu anak-anak. Itu dipakainya terus sampai dia besar. Sampai umur 40 tahun berkembang. Kasutnya tidak rusak-rusak. Padahal itu masih bayang-bayang. Mari silakan duduk. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 9. 2 Korintus 3 ayat 9. Dapat? Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Ini bicara bangsa orang Israel ya. Betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Inilah Yesus. Itu kan penghukuman. Karena dengan anak domba Paskah yang mereka sembelih, Itu hukuman. ya masa Israel dulu, kalau kita lihat hukum Taurat mereka bersalah, mereka dihukum. Kalau kita lihat, makanya banyak orang mati di padang gurun, iya kan? Tapi dikatakan betapa lebih mulia lagi, karena anak domba itu adalah yang asli, yaitu Yesus sendiri. Dan kita nanti akan melihat bahwa apa yang diberikan Allah melalui Yesus lebih besar dari apa yang dialami orang Israel di masa lalu. Makanya disebut lagi lebih mulia, lebih baik, lebih sempurna, lebih. Ayat 9 kita ulang baca. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Iya, betapa lebih mulianya lagi. Yes, amin. Betapa lebih lagi. Nah, mulianya. Amin. Itu dahsyat sekali. Ya, lebih apa? Lebih besar, lebih baik. Pokoknya lebih-lebih lah. Ya, lebih-lebih lah. Ya. Kasih karunia lebih besar lagi. Amin. Ya, mereka diberikan harta, ya, kasih karunia lebih besar lagi. Kalau kau benar-benar makan daging anak domba Allah itu, yang sejati ini, apa itu firman? Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi daging. Makanya di Yohanes 1:29 tadi, pada keesokannya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Yohanes sedang berkata, inilah yang sebenarnya. Inilah yang sebenarnya. Yang membawa pelayanan yang lebih besar, lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna. Amin. Iya sekarang udah ada. Dahsyat bukan? Dahsyat. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata anak domba Allah pertama kali diucapkan di mana? Anak domba Allah pertama kali diucapkan di mana? Di Taman Eden. Di Kejadian 22. Ketika Abraham mengorbankan Ishak. Oh iya, Isa. Ada domba. iya kan? Ya. Waktu si Ishak dikorbankan ya. Sesungguhnya waktu Abraham hendak menyembelih Ishak, ya, menurut kalian kalau malaikat tidak berseru dari langit, dipotong enggak Ishak itu? Potong. Ya dipotong. Iya,
Jadi sesungguhnya cerita ini bahwa Abraham sebenarnya sudah mengorbankan Oh Ishak. iya. Ya. Iya benar. Abraham. Kita nanti ku potong. Apakah menurut kalian Abraham Korbankan nanti. ya pura-pura Enggak. mau memotong Tuhan sambil menunggu-nunggu? Enggak. Enggak. Abraham sudah plong semuanya. Amin. Aku juga mau dong kalau disuruh. Sebenarnya Abraham bisa berkata, Tuhan ini ya satu-satunya anak. Iya, enggak ada mondar-mondar. Jadi artinya Ishak itu sudah Mati sebenarnya. ya, Aku juga sudah mati. sudah mati. Kejadian 22, Ishak tidak banyak proses hidupnya lagi. Beda dengan Yakub. Amin. Ada aku tulis. Ya. Beda dengan Yakub. Ya. Yakub banyak pasalnya. Abraham banyak pasalnya. Ishak nggak ada. Ishak Sedikit. hanya sedikit. Hanya dia Ya. 100 kali lipat. Karena apa? Dia sudah mati. Si akunya sudah mati. Totalitas. Apapun kata bapaknya, Lagi juga prosesnya udah serius. sebenarnya dia juga punya alasan untuk hidup. Iya kan? Kami juga Punya hak untuk hidup. Ya. Kalau ada HAM waktu itu, ya, si Abraham ini sudah masuk melanggar HAM ini. Iya kan? Nah. Kasih manusia maksudnya. Oh iya benar. Nanti Jadi Ishak sudah rela disembelih. Ya, karena dia apa? Dia hidup untuk tujuan ayah. Apapun. Makanya kalau kita mau di rumah Abraham, engkau juga hidup untuk tujuan ayahmu, untuk bapak rohanimu. Tujuan ayahmu apa? Indonesia yang baru. Amin. Jadi kalau kita lihat Ishak, apa? Dia apa? Lahir di Gerar. Nomor 2 dia mencari jodoh. Hanya itu aja. Nomor dia berdoa, yang diceritakan dia berdoa untuk Ribka supaya tidak mandul, supaya punya anak. Nomor 4 lahirlah Esau dan Yakub. Udah itu selesai. habis itu selesai. Selesai. Iya. Ya. Langsung dia sudah tua, Langsung dia cerita. sudah rabun, iya kan? Singkat cerita dia ya. Singkat saja. Karena apa? Sesungguhnya dia sudah mati. Ya. Aku juga udah mati. Iya mati ya. Nah, perhatikan. Kenapa Tuhan melarang Abraham memotong Ishak? Karena itu bayang-bayang. Karena itu bayang-bayang. Ya, Oke. bukan jadi. Karena itu bukan anak domba yang sesungguhnya. Ya, nah itu seperti embek. Amin. Itu bukan anak domba yang sejati. Ya, bukan bisa harus Yesus. Bukan Ishak yang sebenarnya. Tetapi Yesus. Jadi anak domba Allah yang sejati adalah Yesus. Tapi itu gambaran daripada sebenarnya hati Yesus. Amin. Pengganti di kayu salib. Ya. Juga itu Mia. Bisa dia manusia juga. Jadi Allah mencegah Abraham menyembelih Ishak karena yang mati itu ya anak domba, bukan Ishak. Bukan Ishak, itu anak Ya. Abraham. Jadi anak domba Allah itu adalah penggantimu. Amin. Karena kalau tidak ada anak domba Allah, ya kita yang harus mati. Kita yang harus mati, iya kan? Karena apa? Karena dosa pemberontakan kita akan membawa kita kepada hukuman. Tetapi karena dia anak domba Allah menggantikanmu. Kalau tidak ada dia, kita pun tidak layak dikorbankan. Ya. Sesungguhnya dengar, Ishak pun tidak layak dikorbankan. Hanya Yesus yang layak dikorbankan bagi Allah, yang tidak berdosa. Enggak ada cacatnya Yesus. Berdosa nih. Iya adanya. Benar cacat si Ishak. Hanya Yesus
Apanya Bapak ini? Ya, Serius. yang layak dikorban. Iya, Ya. Buka lu 2 Korintus 5 ayat 17 atau ayat 21. Coba. Jadi sampai dalam ciptaan Ayat Kristus. 21. Ia adalah ciptaan. Lihat, baca. Sama seperti tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia. Amin, amin. Yes, ayah, amin. Bukannya harus mengerti. Amin. Mari kita lihat kronologinya dulu bahwa anak domba itu pengganti. Imamat 1 ayat 4. Imamat. Silakan duduk ya. Karena sesungguhnya kita pun tidak layak dikorbankan untuk dosa kita. Yang kan cacapnya. Dosa aja kan cacat lagi orang lain. Jadi korban itu sebagai pengganti. Iya, iya. Ya, jadi kita harus tahu kronologi kenapa korban. Untuk apa korban? Ya, amin. Jangan kita rayakan Paskah hari raya korban, tapi nggak ngerti kita tujuannya untuk apa. Ya. Iya ya. Ya, iya kan? Imamat 1 ayat 4. Lalu ia, nah, ini orang Israel ya, siapapun dia, harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, ya, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Artinya apa? Diletakkannya kepalanya supaya semua dosanya, kejahatannya, kutuknya dimasukkan, diletakkan ke Korban itu. apa itu? Domba tadi. Ke kepalanya itu Ya. dipegang lah ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya seperti ditransfer, Semua dosaku ini. pengganti. Aku najis tadi dimasukkan. Saya ulang ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya, pendamaian bagi dirinya. Dia megang gini lah kepala. Jadi karena kalau dia yang dikorbankan ya matilah. Iya. Ya. Kepala kambing. Tapi bagaimana supaya yang mengorbankan Masih tetap hidup. tapi tetap hidup? Amin. Ya. Ke kepala kambing itulah. Dia harus ada pengganti. Ada darah. Maka semua dosanya, kejahatannya diberikannya, diwakilkannya kepada korban itu. Sehingga apa? Dia diampuni, dia diselamatkan. Ya. Makasih Yesus. Lihat lagi Imamat 4 ayat 29. Biar kita bisa lebih mengerti kenapa Yesus disebut anak domba. Karena dia menggantikan. Ikan kita. Iya ya. Benar kali kita diampuni. Kalau tidak ada Yesus kita nggak layak. Eh, Sekalipun kita mengorbankan diri kita. banyak dosa kita. Ya. Imamat 4 ayat 29. Lalu Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih kurban itu di tempat korban bakaran. Jadi begitu orang Israel menghapus dosanya di hadapan Allah. Mereka mentransfer, mereka meletakkan dosanya, kejahatannya ke dalam korban itu. Jadi korban itu dibunuh karena dosa. Sebab upah dosa adalah kematian. Jadi bukan mereka yang mati, tapi korban itu yang mati. Dan itu adalah pengganti mereka. Makanya Yesus dibunuh. Ya, makanya Yesus harus mati. Mati. Jadi anak domba Semua apa? dimasukkan ke dia. Jadi dosa tadi. 2 Korintus 1 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Ya. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kita. ya, supaya dalam dia kita dibenarkan. Karena dosa kita sudah dibuat ke dia. Karena sebenarnya tidak ada yang dapat menghadapi tahta Allah tanpa kekudusan. Dosa. Ya. Harus ada kekudusan. Karena Allah itu maha kudus. Sementara kita nggak kudus-kudus. Kita nggak kudus-kudus. Diwakilkanlah. Harus ada lah yang mati Amin. menggantikan kita. Jadi ketika kita bicara anak domba Allah yang dikorbankan itu bicara penggantimu. Iya. Jadi Yesus rela mengganti tempatmu. Iya. Yesus rela mengganti tempatmu, kawan. Dia mengambil dosamu,
mengambil kutukmu, mengambil kejahatanmu, membawanya itu di kayu salib. Makanya Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosamu dan dosaku. Karena kepadanya lah kita letakkan semua dosa kita, kejahatan kita, pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bukan Ishak, tapi anak domba Allah. Ya, bukan kita, tetapi Yesus sendiri. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang tidak bercacat bercela. Karena domba itu harus tidak bercacat, tidak bercela. Tidak boleh ada luka sedikit pun nggak boleh, cacat sedikit pun nggak boleh. Dia harus tidak bercacat bercela. Anak domba itu. Jadi nggak sembarang. Durian pun nggak boleh. Ya. Itu pun harus diperiksa. Durian ini nggak Ya. boleh. Kurikan nggak boleh. Gak ada Ya. kukunya domba itu. Gak ada kukunya domba. Makanya di bait suci itu harus ada pemeriksaannya. Pemeriksa korban itu. Ada catatnya enggak? Di tempat jualan. Makanya tempat bait suci tempat berdagang. Jualan. Jualan. Ya. Main tipu-tipu lah. Cantik, iya benar itu. Baru dikasih di plus. Ini. Amin. Makanya. Jadi bukan Ishak, bukan kita, tetapi siapa? Yesus. Anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Ya. Jadi saya mau kita bersyukur, memuji, menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Karena kalau tidak Dia, takkan ada yang bisa. Makanya Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada diberikan kepada siapapun yang oleh nama itu kita diselamatkan, selain nama Yesus. Karena hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak dikorbankan. Ibrani 10 ayat 1. Ya. Sudah mulai mengikuti arti Paskah? Yes. Korban, bukan bayang-bayang. Iya. Dapat? Yes, amin. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan. Jadi hanya bayangan. Iya, wow. Ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Gak bisa. Makanya Yesus itu lebih baik. Anak domba yang sejati. Kalau mereka harus datang tiap tahun, bawa persembahan, bawa persembahan, bawa persembahan, bawa persembahan. Terus ada hari raya korban. Ya. Nah, Enggak diampuni. Tetap merasa berdosa. Tapi karena kita ada Yesus, kita merasa sudah diampuni. Memang kita tahu kita sudah diampuni. karena nanti terus di hati mereka akan selalu merasa berdosa. Tertulis, iya benar. Tidak pernah, ya mereka merasa seperti bebas. Mereka dibayang-bayangi terus dosa itu. Ayat 2, kita lihat aja penjelasan. Sejak hal ini tidak mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, ya. Nah, tapi mereka berdosa lagi kan habis itu kan? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Itulah. Malah mengingatkan dosa. Malah mengingatkan dosa itu. Jadi yang belum menjadi Ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan yang menghapus dosa yang disembelih tadi. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, ini Yesus, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Jadi Yesus menjadi manusia di sini. Firman menjadi manusia di sini. Allah menyediakan tubuh baginya. Itu sebabnya Yesus menjadi manusia. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini Yesus yang dimaksud. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Untuk disalibkan. Makanya dia bersyukur dikasih darah. Amin. Luar biasa. Ayat 6.
Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Ini Yesus. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia untuk melakukan kehendak Bapanya. Dialah anak domba itu. Karena domba-domba yang sebelumnya itu hanya bayangan saja. Itu hanya simbol-simbol saja. Tidak sesungguhnya menghapus dosa. Ayat 8. Di atas dia berkata, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ya, karena apa? Karena ada domba Allah yang sejati, itu adalah Yesus. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya. Yang pertama dia menghapuskan supaya menegakkan, yang kedua yaitu yang dibawa Yesus. Amin. Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali, gak berulang-ulang. Makanya ketika beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dipersatukan kepada Yesus, itu hanya sekali, tidak berulang-ulang. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Makanya kau bukan orang berdosa, kau orang benar. Kau sudah orang benar sekarang. Karena sudah Yesus mati bagi Sekali untuk selama-lamanya. sekali untuk selama-lamanya. Pada saat kita percaya pada Yesus, waktu kita lahir baru, sekali untuk selamanya. Diampuni sekali untuk selamanya. Ya. Tapi kalau ada domba di hukum Taurat, dia harus berulang-ulang. Ya. Amin. Ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Amin. Haleluya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kaki. Akan menjadi tumpuan kaki kita. Ayat 14 baca sama-sama. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Jadi anak domba Allah itu adalah korban penggantimu. Itulah kebaikan Tuhan. Silakan duduk. Makanya dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia mengaruniakan anak. Iya. Dia memberikan Yesus untuk menggantikanmu di kayu salib. Haleluya. Berhitungnya Tuhan. Misalnya kalau kita bilang, akulah yang dikorban, nggak layak. Siapa kita? Kita orang berdosa. Kita udah kena kutuk. Kejahatan kita banyak. Ya. Karena korban pada Yesus itu harus tidak bercacat. Ya. Korban pada Allah itu harus tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Kalau anak domba dulu fisiknya nggak bercacat bercela. Kalau yang sekarang bukan. Ya. Hatinya, rohnya tidak bercacat, tidak bercela. Itu juga belum bisa. Amin. Dan tidak ada pun satu di kolong langit ini yang layak untuk itu. Hanya Yesus. Makanya di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa diselamatkan. Tidak ada nama diberikan kepada siapapun olehnya kita diselamatkan. Kecuali nama Yesus. Kecuali nama Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang selamat.
Jadi dia menggantikan kita. Katakan, dia menggantikan. Dia menggantikanku. Makanya sesungguhnya kalau kau melihat salib, yang kau lihat adalah kau yang disalibkan. Aku yang mati. Sama seperti bahasa Israel tadi meletakkan tangannya, artinya dianya itu yang dikorbankan, hanya digantikan. Iya. Dosa ini ke situ. Iya. Buang mau di api ini. Iya. Dibakarlah dia kan. Itulah baiknya Yesus. Amin. Amin. Dia menggantikan kita sekali untuk selama-lamanya. Kali aku lu. Demikianlah kamu memandang. Amin. Demikianlah kamu memandang. Makanya kita tidak boleh bermegah. Janganlah bermegah terhadap dirimu. Bermegahlah karena Kristus. Amin. Ya. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Sudah mulai mengerti arti Paskah ini? Ya. Ayah mau kita mengerti secara menyeluruh tentang Paskah. Ya. Mari bangkit dulu berdiri. Ya. Mari berdoa. Terima anugerah. Terima anugerah. Terima. 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 Dengan iman. Dengan iman kau makan anak domba, daging anak domba Allah. Dengan iman, yaitu firman kebenaran ini, kau terima. Biar kau dipulihkan, biar kau disembuhkan, biar hari ini kau mengalami yang baru, mengalami hal yang baru, pengharapan yang baru, hidup yang baru, demi nama Yesus. Sebab dia sudah menggantikan kita di kayu salib, supaya kita diampuni, diselamatkan, dipulihkan, dan lebih lagi dilayakkan di hadapan Bapa. Mari berdoa dalam roh. Terima kasih, Lembraka, Bunda, terima kasih, terima kasih. Kau menggantikan, kau yang tidak mengenal dosa, rela dijadikan menjadi dosa. Terima kebenaran ini. Terima daging anak darah, daging anak domba Allah dan darahnya. Terima, rekasi, rebeki. Beriman. Imani pengorbanannya. Imani substitusinya. Kau telah disubstitusi, digantikan. Inna mastandi Librando sanda katarabanta bendisi. Oleh pengorbanannya, dia menggantikan dirimu. Sekarang kau bangsa yang terpilih. Engkau sangat spesial. Engkau umat yang spesial. Engkau milik Allah yang maha tinggi. Engkau harta kesayangannya. Dan dia menyebutmu anakku. Dia menyebutmu anakku. Dia menyebutmu harta kesayangannya. Dan masa kalian